Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan semua kita menjadi abdu syakur, menjadi hamba Allah yang bisa mensyukuri semua anugerah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Karena hanya dengan mensyukuri nikmat itulah Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita semua. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Adapun materi pengajian kita malam hari ini berkaitan dengan cerita Al-Qur'an tentang neraka. Kita selaku umat Islam diwajibkan meyakini adanya hari kiamat atau hari berbangkit. Salah satu yang ada di dalam hari kiamat atau hari berbangkit atau kehidupan akhirat itu adalah persoalan neraka. Sehingga kita perlu mengetahui secara lebih dalam bagaimana Al-Quran bercerita tentang neraka. Mudah-mudahan setelah kita memahami bagaimana cerita Al-Quran tentang neraka, ini membuat kita menjadi lebih soleh, lebih solehah, dan lebih bisa kita mempersiapkan diri secara baik dalam menghadapi kehidupan hari akhirat itu sendiri. Yang pertama, kita mulai dari surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah ini adalah surat yang ke-101 di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Qari'ah ini di ayat yang ke-8, ke-9, ke-10 dan ke-11 bercerita tentang salah satu neraka yang bernama Hawiyah. Neraka Hawiyah. Apa cerita Quran tentang neraka Hawiyah di dalam surat Al-Qari'ah ayat 8 sampai dengan ayat 11? Wa amma
man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya itu adalah hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, dan tahukah kamu mahiyah, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang panas. Jadi ada salah satu nama dari neraka yang diceritakan oleh Al-Quran, di mana nama neraka itu adalah hawiyah. Neraka hawiyah itu adalah neraka yang sangat panas. Nabi pernah memberikan penjelasan tentang hawiyah, neraka yang sangat panas ini. Nabi bilang, kalau bara api dari hawiyah seujung kecil dari jari kelingking menimpa bumi dan alam semesta ini, niscaya bumi dan alam semesta ini akan hancur luluh. Begitulah tingkat panas dan daya bakar dari neraka hawiyah. Untuk siapa neraka hawiyah ini? Neraka hawiyah diperuntukkan bagi orang-orang yang ringan timbangan kebajikannya. Jadi orang yang kebajikannya ringan waktu ditimbang, kemudian keburukan atau kejahatan atau kemaksiatannya lebih berat, maka dia masuk ke dalam neraka hawiyah, di mana api dari neraka hawiyah ini sangat panas. Nabi juga menyebutkan api neraka hawiyah itu berwarna putih seperti beningnya kristal. Itu menandakan api jenis seperti itu nggak pernah kita lihat di alam dunia ini. Tapi api yang sangat dahsyat itu bukan berwarna merah, bukan berwarna kuning, tapi berwarna putih seperti kristal. Itulah api yang memiliki panas yang sangat luar biasa, yang diperuntukkan neraka hawiyah itu bagi hamba-hamba Allah yang timbangan kebajikannya sangat ringan, sedangkan timbangan keburukan dan kejahatannya lebih berat. Kemudian yang kedua, Al-Quran bercerita tentang neraka jahim. Cerita tentang neraka jahim ini ada di dalam surat Asy-Syu'ara, surat para penyair, surat ke-26 ayat 91 dan ayat 92. Neraka jahim ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Jadi orang yang sesat itu artinya dia tahu kebenaran tapi menempuh jalan yang tidak benar. Beda dengan orang yang tidak tahu kebenaran kemudian menempuh jalan yang tidak benar. Jadi orang yang tahu kebenaran menempuh jalan yang tidak benar itu adalah orang yang sesat. Dan mereka akan menjadi penghuni neraka jahim sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 91 dan ayat 92. Wa burrizatil jahim
lil ghawin. Dan neraka jahim itu diperlihatkan dengan jelas kepada siapa? Lil ghawin, kepada orang-orang yang sesat. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Dikatakan kepada mereka oleh Allah, aina ma kuntum ta'budun, di mana sesembahan-sesembahan kamu dahulu yang sudah kamu sembah. Jadi orang-orang yang berbuat syirik ini masuk ke dalam neraka jahim. Orang yang berbuat syirik itu orang yang tahu kebenaran bahwa Tuhan itu Allah, tapi dia masih menyembah selain Allah, atau dia menduakan Allah. Di satu sisi dia menyembah Allah, di sisi yang lain dia menyembah sesembahan-sesembahan yang lain. Kemudian yang ketiga, Al-Quran bercerita tentang neraka sakar. Neraka sakar ini diperuntukkan bagi orang kafir, diperuntukkan bagi orang yang ragu-ragu terhadap Al-Quran, diperuntukkan bagi orang yang hatinya ada penyakit sombong, diperuntukkan bagi orang yang berpaling dari kebenaran. Jadi kepada hamba-hamba Allah yang seperti itulah neraka sakar itu diperuntukkan. Al-Quran bercerita tentang neraka sakar ini di dalam surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir itu surat ke-74, dimulai dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30. Sa'uslihi sakar, kelak kata Allah, aku akan masukkan dia ke neraka sakar. Wa ma adraka ma sakar. Wa ma adraka, tahukah kamu ma sakar? Apa itu neraka sakar? La tubqi walan nazar, neraka yang tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan penghuninya. Lawahatun lil bashar, ciri khas dari neraka sakar itu adalah menghanguskan kulit orang yang masuk ke dalamnya. Jadi orang yang masuk ke neraka sakar dapat perlakuan khusus. Perlakuan khususnya itu orang yang tinggal di neraka sakar itu cuman tinggal tengkorak, kulitnya hangus, dagingnya hangus. Kalau sudah tinggal tengkorak, kulitnya tumbuh lagi, dagingnya tumbuh lagi. Kemudian dibakar lagi, hangus lagi kulitnya, hangus lagi dagingnya, tinggal tengkorak lagi. Kemudian tumbuh lagi dagingnya, tumbuh lagi kulitnya, dibakar lagi, begitu terus menerus. La tubqi wala tazar, tidak akan ditinggalkan oleh neraka sakar penghuninya itu, dan tidak juga dibiarkan penghuninya oleh neraka sakar. Jadi tidak ada hari tanpa penderitaan yang berat di dalam neraka itu. Kemudian Al-Quran bercerita tentang neraka sakar ini, alaiha tis'ata asyar. Alaiha, atas neraka sakar itu, tis'ata asyar, ada 99 malaikat yang menjaga atau mengendalikan. Jadi neraka sakar itu dijaga oleh 99
malaikat. Apakah penomoran 99 itu hakikiyah atau majaziyah? Kalau merujuk kepada ketentuan kaidah fiqhiyah, maka 99 itu adalah betul-betul jumlah dari malaikat yang menjaga dan mengendalikan neraka sakar. Al-aslu fil kalami haqiqah, itu kaidah fiqhiyahnya. Asal daripada perkataan atau kalam itu adalah hakikatnya. Jadi kalau disebut 99 ya 99. Tapi bisa juga bermakna majaziyah. 99 itu angka terbaik. Jadi Asmaul Husna 99. Jadi 99 malaikat itu artinya neraka sakar dijaga oleh malaikat-malaikat terbaik. Jangan berharap ada hamba Allah yang bisa lolos dari neraka sakar itu. Kalau sudah masuk, la tubqi wa la tazar. Sakar tidak akan meninggalkannya dan sakar tidak akan membiarkannya.